kita mengenal ada gium Latin yang Vox Populi Vox Dei, ya. Suara rakyat itu suara Tuhan. Nah hari ini kita lihat dalam konteks pemilu itu, suara rakyat yang suara Tuhan itu bisa digabung dengan suara-suara siluman. Ini kan nggak bener. Tanya teman-teman yang di lapangan, di TPS ini di beberapa tempat memang menang, karena sudah disetting begitu dari induknya itu, mesinnya itu sudah terkontaminasi. Jadi kita tidak bermain di angka-angka. Warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya bersama Adi Masardi di rapat yang berlangsung pukul 10 tadi, yang saya pun juga ikut diundang. Ada beberapa tokoh lainnya di luar FKP 3, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Itu adalah kumpulan dari kurang lebih ratusan perwira tinggi dan 40 diantaranya jenderal sudah mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi pemilu, terutama dengan fenomena quick count, real count, dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan hanya akan mengakui kalau hasil pemilunya itu jujur dan adil. Tapi di belakang mereka menuntut dua hal yang menurut saya sungguh luar biasa, yaitu diskualifikasi Prabowo Gibran karena TSM, dan karena keyakinan bahwa pemilu hanya bisa berjalan jujur dan adil kalau tidak ada Jokowi, maka Jokowi diminta mundur atau dimundurkan atau dimakzulkan. Nah, saya bersama dengan Adi Masardi, juru bicara yang tidak pernah diberhentikan di SK-nya, juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, dan dalam forum tadi diminta untuk memimpin civil society dalam hal mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kita tidak tahu apa yang akan disiapkan langkah-langkahnya, karena ini kan soal kerja-kerja hukum dan politik. Silakan Mas Adi, Anda komentari dua hal tadi, press conference yang diadakan dan penunjukan Anda. Baik, Bung Refli, saya merasa menarik juga, bersyukur sekaligus juga prihatin atas undangan teman-teman dari Purnawirawan TNI Polri ini, para petinggi itu. Kita tahu mereka sangat kecewa melihat situasi demokrasi kita, pemilu kita. Nah, padahal mereka ini termasuk yang mengorbankan hampir seluruh apa yang mereka miliki untuk menegakkan demokrasi. Nah, di masa 98 ini kan teman-teman ini yang tadi para purnawirawan ini kan TNI Polri yang berada di bawah kekuasaan Soeharto. Waktu itu kan kita nih civil society meyakinkan mereka bahwa harus masuk ke ranah demokrasi, dan mereka akhirnya mengikuti kita. Dan begitu masuk ke sini mereka seperti tersesat. Nah, kemudian jalan reformasi, mereka mendukung reformasi bersama civil society, mahasiswa, kemudian kita menggelar pentas pemilu demokrasi. Nah, tetapi yang hari ini kejadian, mereka kan sudah pada tua nih. Begitu lihat demokrasi kita kayak begini, mereka kan harus punya pertanggung jawab moral kepada anak cucunya. Kenapa Bapak dulu bawa republik ini ke sini? Nah, itulah sebabnya kenapa mereka sangat semangat dalam menegakkan demokrasi dan kepemiluan lebih dari kita civil society, karena mereka tanggung jawabnya lebih besar memang, karena mereka yang ikut mendorong sehingga reformasi itu akhirnya berhasil membawa
Republik Indonesia ke ranah demokrasi yang relatif benar. Nah, tapi begitu faktanya lihat seperti itu, ya reaksinya menjadi begitu. Karena itu kalau pernyataannya menjadi keras, menurut saya ya akibat kekecewaannya juga yang keras. Nah, sementara saya dan teman-teman civil society yang lain kan sejak awal memang tidak percaya kepada mekanisme pemilu yang digelar sekarang ini. Itu kan bisa dilihat dari potret mahasiswa yang tidak mempercayai pemerintahan. Mereka menggaungkan pemilu tanpa Jokowi dan segala macam. Itu puncaknya adalah himbauan atau kritikan Dewan Guru Besar, juga tokoh-tokoh lintas agama seperti Bu Sinta Nuriyah yang dalam keadaan seperti itu ya akhirnya turun gunung juga ingin agar pemilu itu jurdil. Karena apa? Karena tanda-tanda tidak jurdilnya itu sudah sangat jelas. Dan ini terabadikan oleh gerakan dari teman-teman kita, ahli hukum tata negara, Bivitri, Uceng, kemudian Ferry Ansari, membuat apa yang kemudian terkenal dengan Dirty Vote. Jadi Dirty Vote itu judulnya itu bukan sebenarnya itu bukan film, tetapi dokumen kejahatan pemilu. Jadi kalau film kan seolah-olah ada fiksinya. Ini kan dokumen yang mereka dokumentasikan. Nah, sehingga kita melihat agak khawatir memang sejak awal dari soal proses pemilu ini. Itu sebabnya pada waktu kemarin itu akhirnya saya dan teman-teman civil society bergabung dengan paslon nomor 1 Anies untuk mendukung agar cobalah ikuti pemilu ini karena sudah ada himbauan dari Dewan Guru Besar, ada film yang mengingatkan agar pemilu itu berjalan jurdil lewat Dirty Vote. Insya Allah jalannya akan lebih benar karena sudah ada peringatan-peringatan. Ternyata makin gila. Makin buruk. Nah, persoalannya kan persoalannya itu masyarakat itu, rakyat itu sudah ingin perubahan dengan cara konstitusional. Nah, mereka sudah ikuti, tetapi dengan cara konstitusional kemudian dijegal, ya pasti akan menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Nah, teman-teman purnawirawan TNI Polri itu tidak ingin kita terjebak lagi di dalam kerusuhan sosial yang pada akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus membangun lagi dari nol. Nah, sehingga kemudian muncullah ide agar semua ini berjalan smooth. Paslon yang terbukti melakukan kecurangan itu harus didiskualifikasi sehingga dalam putaran berikutnya itu tanpa paslon yang melanggar konstitusi, tanpa paslon yang melakukan kecurangan. Nah, sebetulnya kan tugas saya dan teman-teman itu hari ini tuh gampang, berbeda dengan 98 ya. Sekarang ini kan tinggal komunikasi aja, karena seluruh lapisan masyarakat dari berbagai elemen visinya kan udah sama. Kok bisa begini? Ini kan dimulai dari pernyataan resmi presiden sendiri yang akan cawe-cawe dan akan berpihak, dan itu dilaksanakan dengan sistematis, terstruktur, dan masif. Jadi inilah sebabnya kita nanti akan terus melakukan komunikasi dengan seluruh masyarakat sipil yang cinta damai, cinta demokrasi untuk meluruskan kembali pemilu di jalan konstitusi yang jujur, adil, luber. Soal penunjukan Anda tadi ya di forum ini, memang ini forum FKP 3, tetapi dihadiri juga oleh tokoh-tokoh lain, dan mereka berharap Mas Adi memimpin civil society dalam upaya untuk dalam tanda kutip ya mendiskualifikasi Prabowo Gibran ini. Apa yang mendasari Anda menerima tanggung jawab tersebut? Nah, teman-teman dari Purnawirawan ini kan biasa terorganisasi, ada komando. Mereka berpikir bahwa di civil society juga ada komando, padahal kan kita tidak pernah mengorganisir komando itu, karena di gerakan di civil society ini sifatnya organik. Itu sebabnya kalau di masa ditangkap ada Refli ditangkap ada Edi, ditangkap ada Saganda ditangkap ada Jumhur. Kita kan selalu begitu. Nah, jadi tidak ada sistem komando. Tetapi ini memang sudah jalur hatinya itu sudah kontak dengan semua gerakan civil society pro demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah memang kenapa sih kalau dari hasil pemilu curang, kalau kenapa tidak kita terima? Nah, ini kan kembali ke jalur moral, Bung Refli. Jadi selalu ini bisa dipastikan kekuasaan yang diambil dengan cara-cara curang, dengan cara-cara yang tidak halal,
akan melahirkan pemerintahan yang amburadul, Oke. akan melahirkan pemerintahan yang korup, yang hanya berada di wilayah komplotan mereka saja. Kita kan sudah berkali-kali mengalami hal itu, mulai zaman SBY, 2 periode, kemudian Joko Widodo 14 sampai 19 kan hanya dikuasai oleh mereka aja, karena mereka yang punya andil dalam pemenangan itu, sehingga mereka tidak merasa bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, karena mereka merasa bukan rakyat yang memilih gue jadi karena gaya gue sendiri, hasil rekayasa sendiri. Nah itu sebabnya kekuasaan itu harus dibangun dari suara rakyat. Nah kita mengenal ada gium Latin yang Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Nah hari ini kita lihat dalam konteks pemilu itu, suara rakyat yang suara Tuhan itu bisa digabung dengan suara-suara siluman. Ini kan nggak benar. Jadi kombinasi suara Tuhan dengan suara siluman, suara iblis ini kan akan melahirkan kekuatan yang nggak benar untuk bangsa ini. Anda sejauh mana Anda meyakini bahwa Pilpres ini memang terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis? Karena saya ngasih definisi dulu misalnya. Kalau terstruktur kan berarti melibatkan sebuah struktur kekuasaan dari atas sampai bawah. Kalau dia sistematis, well planned dia, terencana dengan baik, well organized, terorganisir secara baik. Kalau dia masif, ya dilakukan di banyak tempat, bahkan seluruh Indonesia. Nah, apa yang mendasari Anda kalau memang Anda meyakini itu, atau sebaliknya tidak meyakini dan Anda melihat catatan-catatan kecurangan yang parsial atau yang komprehensif, terserah. Jadi kita kan sejak awal sudah melihat bahwa ketika pemilu 2019 terpilih, saya mendengar juga akan ada kelanjutan pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo. Kemudian kita lihat mereka mencoba menggulirkan 3 periode. 3 periode ditolak oleh civil society, perpanjangan masa jabatan ditolak oleh civil society, kemudian muncullah gagasan-gagasan yang lain-lain yang aneh-aneh itu. Kemudian sampai muncullah mencalonkan anaknya dengan cara yang tidak halal, dengan cara melanggar, dengan cara dirty, dengan cara yang dirty. Nah, pandangan-pandangan semacam itu kemudian kan dibingkai oleh teman kita lewat dirty vote itu, sehingga kita bisa menjelaskan apa sebabnya pemilihan kepala daerah ditunda. Jadi rupanya memang bagian dari ini, berarti kan sudah bertahun-tahun yang lalu ini ternyata, karena penundaan kepala daerah itu kan alasannya tidak masuk akal. Nah, kemudian kita baru tahu, oh ternyata ini, nah, dirty vote itu menjelaskan kepada kita masyarakat bahwa ada mesin pemilu yang mereka siapkan. Jadi dirty vote itu suatu kumpulan dokumen yang menjelaskan bahwa ada mesin pemenangan pemilu yang seperti ini yang akan menghasilkan angka-angka yang sekarang diumumkan itu. Jadi angka-angka ini sebetulnya produk dari dirty vote itu. Karena itulah sebabnya saya dan kawan-kawan tidak pernah mempersoalkan soal angka. Karena kalau saya umpamakan begini, ada sistem air, aliran air. Kalau tangkinya kita racunin, saluran-saluran dari manapun salurannya, itu airnya itu akan terkontaminasi. Oleh itu sebabnya kalau kita tanya teman-teman yang di lapangan, di TPS ini di beberapa tempat memang menang karena sudah disetting begitu dari induknya itu, mesinnya itu sudah terkontaminasi. Jadi kita tidak bermain di angka-angka. Nah, jadi menurut saya ini kan persoalan moral, karena lazimnya di dalam pemilu ini kan, pemilu itu kira-kira peperangan memperoleh angka politik. Nah, angka politik itu apa sih? Angka politik itu adalah angka yang harus didukung oleh 3 hal. Pertama oleh fakta, kedua di backup oleh kekuatan, ketiga di backup oleh moral. Nah, angka yang di backup oleh 3 hal itu kemudian melahirkan kekuasaan yang ada landasan moralnya. Nah, kalau hanya ada sekedar angka kemudian di backup oleh kekuatan tapi tidak ada moralnya, maka ini akan melahirkan pemerintahan yang tidak normal, yang tidak bermoral. Saya kasih contoh waktu tahun 86 di Filipina. Ketika pertarungan antara Cory Aquino dan Marcos. Marcos ini kan sangat ketakutan karena itu kemudian dia melakukan pembunuhan terhadap saingan terberatnya, Benigno Aquino. Tapi luar biasa di Filipina kemudian istrinya yang tadinya ibu rumah tangga bisa muncul jadi tokoh.
Nah, kalangan masyarakat sipil waktu di Filipina, dia tahu sulit memenangkan Marcos yang punya instrumen kekuasaan. Nah, kemudian tokoh sipil di Filipina, Jose Concepcion Junior, membuat NAMFREL, National Citizen Movement for Free Election. Nah, jadi kemudian dia bikin Quickcon. Jadi Quickcon itu dilahirkan oleh orang Filipina. Ini kan luar biasa, negara berkembang bisa melakukan inovasi untuk mengawasi, mengontrol demokrasi, bisa lahir dari situ dan bukan dari Indonesia. Ini kan persoalan moral kita juga. Nah, apa yang terjadi tahun 86? Marcos dengan KPU-nya didukung oleh KPU, Comelec, itu memenangkan Marcos. Ya. Kemudian didukung oleh instrumen kekuasaannya Marcos. Tapi jangan salah, Polri juga punya data, punya fakta yang dikumpulkan oleh NAMFREL lewat Quickcon itu. Kemudian didukung oleh people power, oleh people. Kemudian didukung oleh kekuatan moral yang dikoordinir oleh Kardinal Sin. Ya. Nah, Marcos hanya punya fakta dan kekuatan, tapi Polri punya fakta, kekuatan, dan moral. Menang dia. Nah, jadi ini kita uji nih tesis Filipina itu dengan kita hari-hari ini. Apakah angka fakta dan kekuatan yang bermoral itu bisa mengalahkan fakta dan kekuatan yang tidak dilandasi oleh moral? Karena di backup oleh dirty vote itu, mesin kecurangan. Nah, kita lihat nanti. Nah, jadi tugas kita nih, civil society itu hanya memberikan kesadaran bahwa ini loh, kita ingin di jalan pemilu yang baik, yang demokratis, sehingga menghasilkan pemerintahan yang juga demokratis dan adil. Gitu, Bung Refli. Iya, tapi sejauh mana Anda yakin dengan jalur-jalur formal, prosedural ya? Kalau kita bicara tentang diskualifikasi, maka yang berhak dan bisa mendiskualifikasi itu kan cuma dua lembaga saja. KPU sih sebenarnya bisa, karena dia penyelenggara, tapi nggak mungkin rasanya. Karena itu harus disengketakan di Bawaslu. Tapi orang udah pesimis ya, bahwa apa iya Bawaslu berani. Bisa juga ke MK, tapi MK, wah ini Paman Usman mau balik. Jadi yang Anda pikirkan tentang masa depan pemilu itu apa? Jadi jangan salah juga, civil society itu tidak anti pemilu, kita justru mendorong agar kita berpemilu. Bukan anti penegakan hukum, kita justru mendorong agar penegakan hukum berlaku adil. Nah, tetapi kan di Republik ini, kalau tidak ada tekanan massa, tekanan civil society, ya mereka suka-suka. Nah, kita ingin menjelaskan bahwa kami, rakyat Indonesia, ingin penegakan hukum, terutama di bidang demokrasi di sektor kepemiluan. Kita akan mengancam mereka, kalau tidak melakukan ini berarti rakyat akan bisa mengambil tindakan sendiri. Nah, sebetulnya itu yang kita cegah. Karena kalau gerakan itu didorong oleh situasi, itu sering tidak terkendali. Nah, itu sebabnya kami memilih di jalur civil society aja, mengingatkan rezim, mengingatkan pemerintahan, mengingatkan para penegak hukum agar berjalanlah di jalur yang benar. Nah, sehingga kemudian teman-teman yang masuk lewat elektoral bisa berjalan dengan nyaman juga. Jadi ini kan harus ada paralel nih. Jadi nanti Ganjar dan pendukungnya dan instrumen hukumnya tetap mengadu, menjalankan itu, dari paslon nomor 1 juga begitu melakukan itu. Nah, kita membangkitkan kehendak rakyat itu agar didengar oleh para pengambil keputusan di jalur hukum ini. Oke. Kira-kira gitulah. Jadi intinya Anda meyakini bahwa keputusan untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil, apapun putusannya, itu hanya bisa dilakukan kalau dengan ada desakan massa gitu. Jadi, nah ini kan di negara berkembang ini memang harus selalu paralel antara yang formal dan informal, itu harus jelas. Saya sudah membuktikan beberapa kali, dulu kan kita di civil society di ekstra parlemen. Kemudian kita punya teman-teman di dalam parlemen, intra parlemen. Kayak kasus Senturi misalnya. Kasus Senturi itu mentok karena parlemennya nggak mau bergerak. Kemudian kita di luar di ekstra parlemen bergerak. Kemudian akhirnya memaksa yang parlemen juga bergerak. Oke. Itu waktu Senturi 2009 ya. Tapi sebelumnya tahun 66 kan hal yang sama juga terjadi. Parlemen diam aja, begitu ekstra parlemen bergerak, akhirnya parlemen juga bergerak.
Waktu 98 kan harus terjadi begitu. Parlemen tidak bergerak, begitu ekstra parlemen. Jadi ini memang harus selalu paralel antara ekstra parlementer dengan intraparlemen. Nah, yang menarik ini sekarang ini ada 3 elemen yang bergerak untuk pemilu yang bersih, demokrasi yang baik, yaitu kami di civil society, kemudian para peserta pemilu 01 sama 03, dan juga diam-diam sekarang ini mulai bangun juga kesadaran di teman-teman di parlemen. Nah, ini yang menarik. Jadi kan kita civil society secara hati sudah kompak. Nah, tinggal bangun komunikasi dengan parlemen. Nah, kalau teman-teman di parlemen juga oke, artinya sehati ingin menegakkan demokrasi secara baik dan benar. Karena kalau demokrasi baik dan benar itu pasti akan melahirkan pemerintahan yang baik dan benar. Jadi kalau ada kesatuan antara paslon, peserta pemilu, dengan masyarakat yang menghendaki pemilu baik, kemudian parlemen yang mengatur kembali sirkulasi ketanegaraannya, kumpul ya, menurut saya sih gampang menyelesaikan persoalan ini. Ini kan kalau kita bicara parlemen sekarang kan landmark office ya. Mereka yang terpilih sih semangat, tapi yang sudah tidak terpilih masa jabatannya tinggal sampai 1 Oktober. Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober. Ya kira-kira 6 bulan saja sisanya. Apa yang Anda harapkan dari parlemen semacam itu? Saya melihat sebetulnya kan mereka juga ada kesadaran itu. Apalagi melihat fakta ya. Waktu kemarin kan mereka tidak yakin nih akan terjadi kecurangan yang masif ini. Begitu dikeluarin Dirty Vote, mulai sadar dan ternyata terbukti. Angka-angka ini kan cermin dari Dirty Vote itu. Mereka juga terkaget-kaget. Nah kemudian kan saya melihat sih mereka besarannya sih relatif ya, tapi kesadaran akan bernegara itu tumbuh juga, sedang berkembang juga. Tinggal komunikasi kita aja dengan mereka. Oke, Mas Sadik, mungkin final statement, closing statement ya kepada Sobat Era sekalian dan rakyat Indonesia yang mudah-mudahan mayoritas menginginkan pemilu itu jujur dan adil. Jadi, saudara sekalian, bahwa demokrasi ini memang sistem bukan yang terbaik, tapi yang baik di antara yang tidak baik itu. Dan kita harus percaya bahwa demokrasi itu bisa menghasilkan pemerintahan yang benar, yang baik, karena demokrasi itu memberi ruang kepada kita untuk melakukan pengawasan. Dan dengan demokrasi ini siapa saja bisa menjadi apa saja, tapi kalau salah dalam itu ada mekanisme hukum, karena itu demokrasi selalu identik dengan penegakan hukum. Jadi kalau tidak ada penegakan hukum, pasti demokrasinya bermasalah. Jadi kita harus tetap percaya kepada demokrasi, tetap percaya kepada pemilu. Persoalannya adalah tinggal bagaimana membenahi mesin-mesin demokrasi itu. Dan kita semua bertanggung jawab untuk memperbaiki semua ini. Oke, sebelum mesin-mesinnya mati sama sekali. Sama sekali. Karena saya juga berpikir, apakah ini nanti akan menjadi pemilu terakhir bagi bangsa ini? Ini kan ancaman yang nyata, yang kita kelihatan. Nah, jadi kita berharap agar ini tidak menjadi pemilu terakhir, tidak menjadi demokrasi terakhir bagi bangsa Indonesia. Oke, saudara sekalian, itu dengan Adi Mazardi ya. Mudah-mudahan nanti civil society-nya kompak dan bisa dikonsolidasikan tentu untuk menegakkan kebenaran ya. Bukan untuk memenangkan paslon lainnya, karena yang kita perjuangkan itu adalah value, nilainya. Nilai-nilai demokrasi, kebenaran, keadilan, kejujuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.